sesi yang terakhir atau sesi kedua akan adanya yaitu diskusi atau tanya jawab pada akhir kajian. Baik, mungkin untuk membersihkan waktu kepada guru kita Al-Ustaz Irfan bin Isman, kami persilakan. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan dari pembahasan kajian kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, yang mana kita adalah sosok-sosok yang jauh dari perhiasan-perhiasan tersebut. Atau sepanjang kita berhijrah, sepanjang kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi, jauh rasanya hidup kita ini dari yang namanya berhias dengan perhiasan seorang penuntut ilmu. Hidup kita jauh sekali dari yang namanya perhiasan-perhiasan para penuntut ilmu. Maka daripada itu, kita belajar di sini, kita berusaha menelaah dari nasihat-nasihat para ulama kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya, mengambil faidahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk senantiasa membaca di setiap pagi harinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya, dan kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Jalla wa ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita mulakan atau kita pertamakan sebagai pertemuan kita yang keempat ini. Kita memohon kemudahan dari Allah, anugerah taufik dari Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, ya sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tak kala beliau memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah kepadaku tambahan ilmu, dan tentunya tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita telah di pertemuan keempat, di poin yang keempat, masih dalam bab tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, adab penuntut ilmu dari dirinya sendiri. Dan kita setelah memuji Allah, dan saya sampaikan kembali sebagai mukadimah kita bahwa kita berusaha mengingat dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, tahu berterima kasih kepada Allah,
maka Allah akan tambah dari nikmat tersebut. Kita bersyukur dengan nikmat ilmu ini, bisa belajar, bisa kenal petunjuk hidayah sunnah Nabi, maka bersyukurlah. Bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, maka insyaallah ta'ala Allah akan tambah lagi, tambah kebaikan kepada diri kita. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, dan begitu pula salawat dan salam semoga tak bosan-bosan dan lupa untuk kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perantara beliaulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana adab, bagaimana belajar menuntut ilmu, bagaimana memuliakan Allah dan Rasulnya, bagaimana dari A sampai Z secara sempurna dari agama ini. Maka jangan bosan dan malas untuk kita menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Firdaus sebagai moderator kita, kita akan mulai, dan insyaallah beliau akan bacakan dari matan dalam kitab ini, dan setelah itu kita akan berikan penjelasan semampu atau sebatas ilmu yang kita miliki, dan setelah itu kita akan diskusi dengan teman-teman sekalian, baik yang menyimak langsung secara gabung di forum Zoom kita, dan baik dari platform media Facebook, YouTube ataupun Instagram. Ya, maka saya persilakan kepada Al-Akh Firdaus untuk memulai pembahasan kita. Fal yatafaddal. Qala musannif Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala, ar-rabi' dawamul muraqabah, at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fi sirri wa alani sa'iran ila rabbika bainal khawfi war raja'i fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'ir fa aqbil 'ala Allahi bi kulliyatik wal yamtali qalbuk bi mahabbatihi wa lisanuk bi dzikrihi wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikami subhanahu. Nah, jazakumullah khairan kepada Al-Akh Firdaus yang telah memulai dari pembahasan kita poin yang keempat, ya. Poin yang keempat bagi seorang penuntut ilmu, ada penuntut ilmu yang patut ada pada dirinya. Jadi setiap teman-teman yang hadir di majelis ilmu, yang telah berhijrah kepada jalan tauhid dan jalan sunnah, yang telah mengenal bagaimana metodologi manhaj salafus saleh memahami agama ini sesuai generasi terbaik, maka ini dia. Ini poin keempat kita bersama saya dan teman-teman sekalian, bahwa yang harus ada pada diri kita adalah dawamul muraqabah, mendarah dagingkan, mendawamkan, melanggengkan dari yang namanya muraqabah. Ini poin keempat, teman-teman. Ini harus ada. Nggak boleh nggak. Anda nggak bisa ketika Anda ngaku udah berubah, dulunya nggak sholat terus nggak ada muraqabah. Nggak bisa. Anda harus ada muraqabah. Harus timbulkan dan aplikasikan ini dalam kehidupan Anda. Nah, teman-teman semua Allah muliakan rahimakumullah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menyampaikan poin yang keempat dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya, dawamul muraqabah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, seorang penuntut ilmu itu harus tahalli bidawamil muraqabah. Dia harus berhias. Dia punya perhiasan. Dan perhiasan sebagaimana yang kita ketahui bersama itu harus dipakai. Bukan cuma ditaruh doang. Ya, bukan cuma dipajang doang. Bukan sebagai simbol aja, gitu loh. Dan muraqabah adalah perhiasannya penuntut ilmu. Muraqabah adalah perhiasannya penuntut ilmu. Kemudian muraqabah ini, perhiasan ini, kata Syekh Bakar, itu harus dihiaskan dalam fisirri wal alani, dalam kondisi tersembunyi ataupun kondisi tampak. Perhiasan ini, muraqabah, itu harus ada dalam kondisi yang tersembunyi, yang samar-samar, yang banyak orang nggak tahu,
atau dalam kondisi orang pada lihat, orang pada tahu. Jadi kondisinya sama. Kondisinya nggak cuman pengen dilihat atau di circle yang bukan toxic circle ya, tapi pergaulannya yang positif. Bukan itu aja, tapi ketika dia nggak sama teman-temannya, sama jamaahnya, sama orang-orang baik yang ada di sekitarnya, ketika dia sendiri pun nggak sama mereka pun, dia tetap dalam perhiasan yang bernama muraqabah. Kemudian kata Syekh Bakar rahimahullah ta'ala, sa'iran ala rabbika bainal khaufi war raja'i. Dan hendaklah penuntut ilmu itu dia berjalan, dia menelusuri jalan yang sampai kepada Rabb-nya, dan jalan yang dimaksud adalah jalan penuntut ilmu, jalan belajar agama ini. Itu harus memainkan peran antara al-khauf dan ar-roja. Memainkan peran antara khauf dan roja. Fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'ir. Kata Syekh Bakar rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, karena antara khauf dan roja ini itu seperti dua sayap burung, teman-teman. Kata Syekh Bakar, itu antara rasa takut dan rasa harap itu seperti dua sayap dari seekor burung. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'aqbil 'alallahi bikulliyatika. Maka hendaklah engkau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafatan, secara menyeluruh, secara seutuhnya, bukan prasmanan. Jadi ketika ibadah, dan telah kita sebutkan di poin pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Pertama, dia meyakini bahwasanya ilmu itu ibadah. Kita sekarang sedang ibadah yang bernama penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dia harus belajar bagaimana belajarnya para generasi terbaik dahulu. Tim terbaik gitu loh. Generasi terbaik. Ya, yang kemudian yang ketiga kata Syekh Bakar, kan kita udah bahas di pertemuan ketiga, dia harus menimbulkan rasa khasyah, takut kepada Allah. Dan kita bahas khasyah itu lebih agung, lebih dalam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin daripada khauf. Karena khasyah itu adalah takut karena berdasarkan pengagungan. Nah, gitu. Sebagaimana takutnya OB kepada manajer. Karena dia tahu dia OB gitu loh. Dan itu Pak Manajer, Pak Direktur Utama gitu loh. Gak mungkin dia petantang-petenteng santai aja gitu loh. Atau misalnya dia lagi ngepel, lagi ngebersih-bersihin, terus kaki Pak Manajer, Pak, awas dulu Pak. Gak mungkin. Tapi ketika seorang ada khasyah, takut, dia akan agungkan. Dia pasti sopan, santun, gak berani macam-macam. Begitu pula seharusnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'aqbil 'alallahi bikulliyatika. Menghadaplah engkau kepada Allah. Ketika engkau berhadapan kepada Allah, engkau membahas ayat-ayat Allah, ibadah kepada Allah, menyeluruhlah, totalitas gitu loh. Totalitas. Jangan setengah-setengah. Ya. Dan nanti kan banyak kita sebutkan bagaimana seorang penuntut ilmu itu ketika harus berhadapan di hadapan Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, bagaimana adab-adabnya, dan luar biasa jika kita gali semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala, tak kala seorang telah harus berhadapan kepada Allah dengan secara totalitas menyeluruh, wal yamtali qalbuka bi mahabbatihi. Wal yamtali qalbuka bi mahabbatihi. Dan ini semuanya sangat berkaitan ya teman-teman, bahwa muraqabah itu harus ada dalam keadaan tersembunyi ataupun nampak, dan juga muraqabah itu jalan menuju kepada Allah, memainkan peran antara rasa takut dan rasa harap. Dan muraqabah itu harus menyeluruh, ya, dan memenuhi hati kita ini dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permainan rasa hati cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah membuat dia itu nggak berani macam-macam. Dia akan totalitas, dia akan memberikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lisanuka bi dzikrihi, dan lisannya senantiasa akan menyebut
yang dia cintai tersebut itu Allah Subhanahu wa taala. Wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikamihi subhana. Dan si penuntut ilmu ini tadi, dia akan senantiasa bahagia, dia akan senantiasa senang, dia akan senantiasa senang, bahagia, ya, tenang dengan segala macam ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin penuntut ilmu. Qadarullah pas belajar dapat masalah, ujian, tantangan, dia akan tetap bahagia, senang karena dia tahu ini adalah bagian dari perjuangan seorang dalam belajar atau menuntut ilmu. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, dan kita akan berikan tambahan sedikit dan memberikan nasihat-nasihat dari para ulama kita bagaimana mereka menanamkan kepada kita nilai muraqabatullah ini, nilai muraqabatullah. Yang pertama untuk kita ambil faedahnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari poin keempat dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu kata beliau rahimahullahu taala, inna min samarati khasyatillahi dawamul muraqabah lillahi wa kamaliha. Dan di antara salah satu perkara penting dalam menuntut ilmu itu tak kalah seorang sudah paham bagaimana dia harus takut kepada Allah, khasyatullah. Ini poin ketiga kita kemarin. Jadi dampak poin ketiga itu selaras dengan poin keempat gitu loh. Ketakala seorang telah takut kepada Allah, maka akan membuahkan rasa muraqabah. Akan membuahkan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala muraqabahnya itu bisa mendarah daging, pasti dia sudah masuk ke dalam ranah khasyatullah. Tak kala seorang penuntut ilmu telah paham khasyatullah, dia harus takut kepada Allah, takut dalam rangka pengagungan, bukan dalam rangka takut khauf saja, tapi dalam rangka pengagungan. Dia takut kalau sembarangan ngeremehin belajar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi misalnya, maka dia akan menimbulkan rasa muraqabah karena dia tahu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal muraqabatu. Muraqabah itu apa dia? An ya'budallah ka'annahu yarahu. Seorang tak kala dia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tak kala menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia sedang ibadah. Kembali lagi, ini semuanya berkaitan teman-teman. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita sedang ibadah. Ibadah yang bernama talabul ilmi. Ibadah yang berlandaskan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, terutama ilmu agama. Nah, dan dia tahu poin pertama dari yang kita bahas bahwasanya al-ilmu ibadah, kata Syekh Bakar, bahwa ilmu itu ibadah. Dan ketika Anda sedang ibadah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat Anda. An ya'budallaha ka'annahu yarah. Anda seakan-akan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana bahasanya, kita ujian dulu mungkin sekolah. Kita ngalamin yang namanya ujian-ujian sekolah, ujian-ujian di kampus. Kita pasti akan merasa diawasi oleh dosen atau guru-guru kita. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan selanjutnya dari muraqabah tersebut, yaitu seorang hamba yaqumu lis-sholati fayatawaddau imtisalan liqaulihi ta'ala. Dan ta'ala sebagaimana contohnya hamba tersebut dia salat, terus dia ambil wudu, mengaplikasikan dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau hendak mendirikan salat, maka hendaklah kalian
mengambil wudu, basuh wajah kalian. Yaqumu yatawaddau, dia berdiri, dia ambil wudu, ka'annahu yanzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatawaddau indama qala alaihi salatu wasallam, dan dia mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Nah, dari penjelasan saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ini, teman-teman sekalian rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana beliau mengajarkan kita muraqabah. Bagaimana Anda kalau lagi sholat, saya ini lagi menghadap Allah loh. Saya lagi mau menghadap Allah, bukan menghadap manusia. Celakanya kita kalau menghadap manusia itu sadar, wah ini saya udah nyelesain tugas nih, laporan tugas akhir, harus ketemu Pak dosen. Itu khosyahnya tuh luar biasa. Apalagi tahu dosennya killer misalnya gitu loh. Dosennya tuh bisa, oh dosen saya ini bisa memberikan ekop, Ustadz bisa memberikan hukuman gitu loh. Kalau salah dikit aja dilempar tuh tugas akhir. Kadang kalau ada yang agak killer, lebih killer lagi, mungkin masih dimain pukul gitu loh. Mungkin ditunjuk-tunjukin ya kita gitu loh. Tertekan tuh, kena mental kita. Kena mental. Lah kok uang kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, yang lebih patut kita tuh ada rasa khasyah. Yang kayak gini gitu. Makanya kalau orang ada rasa khasyah, rasa muraqabah, itu nggak bakal ada ngantukan dalam majelis ilmu. Matanya nggak bakal bisa ngantuk. Lagi ya, dia tahu yang dia sedang hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh teman-teman. Bagi para ikhwan laki-laki nggak mungkin ada rasa kantuk ketika khutbah Jumat. Nggak mungkin kepalanya tuh ketunduk gitu, ngantuk berat banget. Ngapain Ustaz kalau lagi khutbah Jumat itu ngantuk banget. Ngantuk banget. Karena rasa muraqabah nggak ada. Rasa khusyatullah nggak ada. Akhirnya ketika yaqumu lis-shalah, ya, menegakkan salat itu bukan imtitsalan liqaulihi ta'ala, bukan dalam rangka mengaplikasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya gitu-gitu aja. Makanya banyak yang bertanya atau pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, kok sholat saya nggak khusyuk Ustaz? Bagaimana cara dari sholat khusyuk dan seterusnya? Ya problem kita di situ. Kita nggak ada rasa takut sama Allah, nggak ada rasa pengagungan dari ibadah ini kepada Allah, dan akhirnya berdampak kepada apa? Berdampak kepada nggak ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu pula wudu. Anda kalau ambil wudu, ingat gitu loh. Ta'zim kepada Nabi, mulia. Ingat Nabi ini kayak gini dulu wudu gitu loh. Jadi bukan asal cepas-kecepus gitu loh. Ambil atau main simbur-simbur aja sembarangan. Ya. Karena kalau kita kayak gitu, teman-teman, jamaah, semoga Allah muliakan, rahimakumullah, kita akan ada rasa pengagungan, rasa ta'zim, pemuliaan, nggak sembarangan kita bakal main dengan koridornya. Ya, main dengan aturannya. Maka daripada itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini yang perlu kita camkan dan kita timbulkan rasa dalam diri kita untuk mempunyai muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama banyak memberikan penjelasan tentang muraqabah itu sendiri, ya. Dan jika kita lihat merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana dijelaskan bagaimana muraqabah itu adalah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara atau hal yang dilakukan oleh hamba tadi. Jadi dalam Riyadhus Shalihin disebutkan tentang muraqabah itu adalah seorang mengetahui bahwa Allah mengetahui segala hal yang dia lakukan, entah ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan dia. Ya, dia tanamkan bahwa Allah mengetahui dari apa-apa yang dia perbuat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, muraqabah ini sangat pas ketika kita mengikuti penjelasan para ulama, kalau mereka mengajak kita untuk
kembali kepada firman Allah dalam surah Luqman ayat ke-16. Samawati au fil ardi. Wahai anakku, sesungguhnya ada suatu perbuatan, yang mana perbuatan ini misqala habbatin min khardalin. Itu kecil banget, sekecil atom, atau dalam perumpamaan lain sekecil biji sawi, yang mana kata Luqman Al-Hakim ini, fatakum fi sakhratin. Perbuatan ini tuh dilakukan di atas gunung, di dalam batu, au fis samawat, atau di langit gitu loh. Ya, mungkin di astronot keluar di luar bumi, terus dia buat sesuatu kecil aja gitu loh, yang orang sebumi nggak tahu gitu loh. Au fil ardi, ataupun di atas muka bumi, ya tibihallah, maka ketahuilah akan datang perhitungannya, balasan dari Allah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Surah Luqman ayat ke-16. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perlu kita camkan bersama bahwa ini ayat mengajarkan muraqabah. Ini ayat mengajarkan kita muraqabah. Jika kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tak kalah menafsirkan surah Luqman ayat ke-16 tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala, innal mazlamata awil khati'ata law kanat misqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya tak kala suatu kezaliman, ya, itu atau dosa apapun, walaupun seberat biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun kezaliman tersebut, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka akan datang balasannya di sisi Allah. Ahdarahallahu yaumal qiyamati hina yada'ul mizana al-qista. Akan datang balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan tersebut, Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wajaza 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sekiranya perbuatan itu baik pula, adapun jelek maka akan mendapatkan kejelekan pula. Maka teman-teman jamaah semua Allah muliakan rahimakumullah, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang muraqabah. Ya, kelak yang kita mungkin akan berumah tangga atau menjadi orang tua, hendaknya juga tanamkan kepada anak-anak kita masalah muraqabah ini. Nak, bapak atau ibu mungkin nggak ngelihat kamu begini begitu. Bapak nggak tahu kamu ngerokok apa enggak, misalnya gitu kan ya. Kita ini udah ngelihat nih gelagat anak kita kan mungkin remaja, atau ada adik kita, atau siapalah orang-orang pada remaja kan biasanya masa-masa ABG, ababil gitu ya. Anak baru gede yang kadang masih labil, teman pada rokokan semua gitu. Padahal nggak ngerti itu, ikut-ikutin aja keren-keren doang. Banyak sampai hari ini seperti itu. Nah, tanamkan kepada mereka bahwa nak, kalau bapak atau ibu, abang, kakak itu nggak tahu kamu tuh ngerokok enggak. Walaupun kita ini cium bau, bau orang ngerokok itu ya keciuman gitu kan ya, bau bekas asap rokok gitu. Tapi Allah tahu dimanapun engkau begini begitu ya, terlepas dia mau lakukan apa enggak. Terkadang orang ketika kita berikan nasihat dari hati, tulus, ikhlas karena Allah, mengharapkan kebaikan bagi dia, itu kadang ngena di hati dia. Dia nggak berubah pada waktu itu tuh. Tapi kadang ketika dia ingin melakukan dari perbuatan buruk tersebut, dia keingat, dia tersentak. Pas dia berbuat, aduh iya ya, orang nggak ada lihat nih. Tapi Allah ngelihat nih, Allah tahu nih, gitu loh. CCTV-nya Allah tuh di mana-mana gitu, nggak ada yang kesembunyi gitu. Ya, maka ajak saudara dan saudari kita, begitu pula diri kita, untuk merenungi hal tersebut. Ya, ketika berbuat suatu keburukan, kezaliman, gitu kan, maka muraqabah ini akan menimbulkan sebuah kebaikan yang luar biasa. Nggak berani sembarangan zolimin orang. Saya biasa kasih analogi, bagaimana kita sekolah dulu di
bangku SD, SMP ataupun SMA, itu biasanya orang-orang teman-teman kita kan minjem pulpen atau tip X gitu kan ya, itu nggak jelas kemana gitu, nggak balik, eh, nggak tahu udah sama siapa, sama si A, B, C dan seterusnya. Karena nggak ada rasa muraqabah, nggak ada rasa bertanggung jawab, nggak ada rasa diawasin, gitu loh. Coba tahu anak teman kita itu bapaknya garangnya luar biasa. Jadi mau minjem pun kita nggak berani, karena kita tahu bapaknya senantiasa ngawasin tuh, atau ibunya ngecek tas anaknya. Kalau nggak ada ketahuan, atau ibunya akan datang ke sekolah marah-marahin sekelas. Kalau kayak gitu nggak berani kita macam-macam. Ya, nggak berani kita berbuat hal yang negatif. Tapi tak kalau udah nggak ada rasa muraqabah, rasa diawasin, ya kan sembarangan tuh. Ya, buat kezaliman semau-maunya, seenak-enaknya, ya seenaknya dewe. Maka daripada itu teman-teman sekalian rahimakumullah, patut bagi kita untuk jangan sampai kita ini menjadi sosok yang nggak peduli, ya bodoh amat misalnya gitu, padahal penuntut ilmu. Dia tuh harus ada rasa muraqabah. Ya, rasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diawasin oleh ustadznya doang. Dia baik bukan sama teman-teman pengajiannya doang. Dia baik bukan sama ustadznya doang. Tapi ke seluruh manusia dia harus, karena dia tahu dia sedang diawasi oleh Al-Latifu Al-Khabir, yang maha halus dan maha mengetahui secara mendetail dari hamba tersebut. Dan teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, muraqabah, rasa diawasi oleh Allah ini juga selaras dengan hadis Nabi SAW, hadis tentang iman, ya, hadis tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam. Tak kala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan, berikan tahu kepada aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Maka Nabi SAW menjawab atas wahyu dari Allah, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau itu seakan-akan beribadah kepada Allah, engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan sekiranya engkau nggak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia senantiasa melihatmu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita harus sampai pada level Anda kalau ibadah seakan-akan sedang berhadapan dengan Allah, tapi Anda sadar bahwasanya Anda nggak bisa melihat langsung Allah. Ketahuilah bahwasanya dia senantiasa memerhatikan kita. Dia senantiasa mengawasi gerak-geri kita. Ini yang harus ditanamkan kepada diri setiap muslim dan musliman. Ihsan, ya, ibadah dibangun sampai pada tahap yang namanya ihsan. Jadi itu udah rasanya cinta, rindu, itulah senang, bahagia, nggak ada ngantuk, nggak ada. Makanya nggak ada sejarahnya para ulama salafus saleh dulu itu, ya benar sebagaimana hadis Nabi SAW bahwasanya hadis tentang talabul ilmi majtama'in min buyutillah, ya tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, ya nazalat alaihi musakinah, kata Nabi SAW, maka akan turun di majelis tersebut yaitu as-sakinah, ketenangan, ya rahmah. Tapi kecelakaannya kita pada hari ini menafsirkan ketenangan tersebut adalah dengan ketenangan ya sampai ketiduran gitu loh. Ya, tapi kalau ketenangan, saya rasa gini lah teman-teman, saya berikan analogi mudah, simpel, nggak susah-susah. Anda kalau yang pernah mungkin merasakan jatuh cinta, ya kepada lawan jenis, pernahkah rasanya? Ya cinta namanya itu. Tapi kalau orang ketika lagi bersemainya cinta, berbunga-bunganya cinta, itu dia akan tenang di sana, bahagia, lantunin Quran, lantunin hadis Nabi, akan sampai kepada tahap tersebut. Dia tahu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka poin tersebut harus kita rasakan dan berhadapan kepada hal tadi. Sebagaimana juga dalam beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan nasihat kepada kita tentang kalau kita lagi sholat, idza qumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi'in. Kalau kalian lagi mendirikan sholat, sholatlah sebagaimana orang yang akan berpisah. Ya, sholatlah sebagaimana orang yang akan berpisah. Jadi ya Allah, ini sholat terakhirku kah? Gitu loh. Habis ini aku apakah masih bisa sholat atau enggak gitu loh. Ya, jadi tanamkan rasa tersebut agar kita akan sungguh-sungguh rasa diawasi oleh
Allah itu akan timbul. Dan teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, sebagai tambahan faidah terakhir, kita akan melihat penjelasan dari Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fil Adabil Ilmi wal Muta'allim, yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala. Tak kala beliau menyampaikan sebuah bab tentang fi adabihi fi nafsihi, ada penuntut ilmu terkait dirinya sendiri. Dan yang luar biasanya teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, tak kala beliau menyampaikan pembahasan tentang adab fi adabihi fi nafsi, adab penuntut ilmu terhadap dirinya, beliau menyampaikan poin pertama adalah muraqabatullah. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama adalah seorang penuntut ilmu itu harus merasa diawasi oleh Allah. Seorang penuntut ilmu harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diawasi oleh Allah ini, kata beliau rahimahullah, dawamul muraqabatillahi ta'ala fi sirri wa alaniyah. Ini sama kayak kata Syekh Bakar Abu Zaid, seorang penuntut ilmu harus merasa dia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi ataupun nampak, wal muhafazatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi. Dan seorang penuntut ilmu itu harus merasa takut kepada Allah dalam setiap perbuatannya, gerak-geriknya, ucapannya. Apa alasannya? Ini ada alasan penting dan patut kita ambil faedah bersama. Kata Imam Ibnu Jama'ah, kenapa seorang penuntut ilmu itu harus merasa itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala macam perhatian Allah kepadanya. Dia harus jaga lisannya, perbuatan. Harus perhatikan teman-teman jamaah semua Allah muliakan rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Jama'ah, fa innal alama udi'a minal ulum. Dia itu memegang amanah. Dia ini pemegang amanah dari ilmu-ilmu yang telah dipercayakan kepada dirinya tersebut. Ya, wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Dan dia telah dianugerahkan nikmat panca indera dan kemampuan untuk memahami banyak ilmu tersebut atau banyak hal tersebut. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini perlu kita camkan nasihat dari Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, bahwa kenapa penuntut ilmu itu raqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alasannya adalah dia itu pemegang amanah. Dia itu membawa amanah ilmu, gitu loh. Ya. Dalilnya apa kata Imam Ibnu Jama'ah? Dalilnya adalah surah yang ke-8 atau surah Al-Anfal ayat ke-27. Kata Imam Ibnu Jama'ah, dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wahai orang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanah yang disampaikan kepada kalian tersebut. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau melihat perkara ini, amanah bukan ketika Anda diberikan jabatan pimpinan. Anda belajar ilmu, menuntut ilmu itu amanah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan. Jangan dibiarkan begitu saja. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga amanah ini. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, ini ketika Anda kenal tauhid dan sunnah, itu hidayah taufik dari Allah, amanah dari aturan-aturan Allah. Jadi jangan sia-siakan amanah ini, biar kita paham untuk menunaikan amanah tersebut, wajib ditunaikan dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala juga menukilkan perkataan sebagian ulama salaf. Mereka mengatakan hakun 'alal alimi an yatawadda'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Wajib bagi seorang yang berilmu untuk merendahkan dirinya, tawadhu kepada Allah, baik ketika sendiri ataupun di hadapan banyak orang. Wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'ala ma ashkala alaih. Dan dia harus menjaga dirinya dan berusaha memahami hal-hal permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang berilmu itu bijak, nggak sembarangan, nggak serampangan, nggak asal komentar dan seterusnya asal nyeletuk. Jadi ini nasihat dari Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala yang luar biasa, karena kalau niat kita, motivasi kita ketika belajar
itu benar teman-teman sekalian, maka ilmu itu akan menggiring kita kepada sikap yang luar biasa indah, sikap yang bernama muraqabatullah, sikap yang bernama muraqabatullah. Dan ini sikap yang menjadi pembeda kita antara teman-teman kita yang lain, ya, karena banyak dari saudara-saudari kita itu belum ada rasa muraqabatullahnya, nggak ada adabnya, nggak ada perhiasan dari penuntut ilmunya tersebut. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai penutup kita, kata beliau rahimahullah bahwa laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nufi'. Ilmu itu bukan hanya hafalan doang, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat atau diamalkan. Ini hendaknya kita perhatikan bahwa ilmu itu bukan yang menggantung diri kita, peci kita, baju kita, khimar kita, gamis kita, hijab kita, bukan. Tapi apa yang bermanfaat, yang diamalkan, ya, yang kelihatan gitu loh, ya, yang mempunyai dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka teman-teman semoga muliakan rahimakumullah, itu nasihat terakhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari apa yang bisa kita bahas dari masalah mendarah dagingkan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufik hidayahnya kepada kita untuk bisa sampai kepada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, agar tindak tanduk kita itu enggak serampangan, enggak asal-asalan, tahu tata caranya dan senantiasa memohon pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala bisawab wa sallallahu alaihi wa Muhammad, dan saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus untuk membimbing dari diskusi kita. Falyatafaddal. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Irfan Rusman yang telah yaitu mensyarah atau menjelaskan kepada kita tentang pertemuan kita kali ini. Baik, kepada teman-teman semuanya, sebagaimana yang telah kita dengar tadi penjelasannya, bahwasannya buah dari rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu harus adanya muraqabah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bagi teman-teman semuanya, jikalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan, boleh langsung bertanya atau diskusi kepada Ustaz langsung, atau pertanyaannya bisa diketik di kolom chat. Nah, yang ingin bertanya, fadhol. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya, tafadhol, silakan. Kedengaran ya Ustaz suaranya? Nah, kedengaran, tafadhol. Jadi gini Ustaz, Anda juga mohon maaf kalau seandainya dari pertanyaannya juga salah. Jadi seandainya dalam hal muraqabah tadi kan, tatkala iman sedang naik itu rasa muraqabah itu kan biasanya tumbuh dengan sendirinya Ustaz. Namun ketika iman sedang lemah, terkadang kita itu lupa sehingga rasa muraqabah itu tidak ada saat melaksanakan ibadah. Pertanyaan Ustaz, bagaimanakah cara menanamkan rasa muraqabah itu secara terus-menerus tatkala iman sedang naik maupun turun? Karena juga dalam kondisi mungkin sebagai manusia kan, apalagi teman-teman lain yang mahasiswa juga lingkungannya juga belum syar'i seperti itu Ustaz. Tatkala di kampus mungkin pertemanan-pertemanannya susah untuk hal-hal yang menumbuhkan rasa muraqabah tadi Ustaz. Bagaimana Ustaz tipsnya? Jazakallahu khair. Nah, wajazakumullah khairan atas pertanyaan atau diskusi yang kita bahas. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, dan ini sebuah permasalahan kita bersama, terutama para pemuda ataupun pemudi generasi syabab kita pada masa ini, pada masa hari-hari ini, yang harus berhadapan dengan problem atau dinamika kehidupan yang benar-benar menguras, menantang, ya, menguji dari
iman kita, menguji dari seberapa tangguhkah iman kita, hijrah kita, keistiqomahan kita, dan seterusnya. Maka yang pertama hendaknya kita camkan sebelum kita berusaha meningkatkan atau bagaimana ingin agar senantiasa muraqabah. Karena ini sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Hendaknya yang pertama, ini harus kita pahami dulu bahwa hati kita, sebagaimana kata Nabi SAW, itu berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibu ma yasha, kata Nabi SAW. Allah itu membolak-balikkan hati kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi sebuah sunnatullah, sebuah fakta bahwa kalau iman kita lemah itu iya, maksudnya ada masa ketika iman kita lemah itu iya, atau bahasa lainnya kalau masa kita down atau futur, iya, semua pasti ngalamin. Tapi kata Nabi SAW, kalau orang yang tetap istiqomah atau lurus yang baik, masa downnya itu dia tetap dalam kebaikan. Masa downnya itu bukan beralih kepada hal-hal malaya nih, hal-hal yang enggak faedah atau manfaat bagi hamba tersebut. Ya, paling enggak minimal lah ya gitu loh. Ketika dia merasa down, futur, lisannya itu enggak pernah lepas menyebut Allah atau berzikir kepada Allah. Ya, nggak bisa cuman modal ngucapin Allah aja, tapi paling nggak dia ucapin subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya, atau astaghfirullah wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dari ucapan-ucapan zikir tersebut yang dia tahu dia lagi malas banget, ya, lagi sholat pun rasanya pikirannya macam-macam kemana-mana, ya, mungkin dengan alasan banyak tugas kuliah, tugas di kampus, harus ngadepin ini itu segala macam, ribet, susah banget, sampai tahu nih diri kadang, ya Allah, datang ke majelis ilmu aja nih kan, alhamdulillah sekarang majelis-majelis ilmu secara offline pun udah banyak dibuka gitu kan, di masjid-masjid, itu udah kebuka, udah dimudahkan oleh Allah gitu kan dari kondisi wabah ini. Tapi ini kok kaki mau melangkah atau mau ke sana tuh rasanya berat banget. Ya alasan tadi mungkin karena terlalu banyak tugas, kerjaan, ya kuliah, sekolah, dan akhirnya capek banget, berat, down akhirnya gitu. Maksudnya nggak ada giroh, nggak ada semangat gitu. Nah maka dalam kondisi-kondisi ini Anda harus pupuk dari Anda. Ya, bukan hanya dalam kondisi kayak gitu, atau Anda kondisi lagi kesel banget, kecewa banget sama seorang misalnya gitu ya. Kecewa banget, ya. Maka kondisi-kondisi down kayak gini, ayo jangan lari kepada hal-hal yang nggak ada faedah atau nggak ada manfaat. Jangan pelarian Anda itu misalnya, mohon maaf, rokokan misalnya gitu. Dan kita tahu rokok bagaimana. Ini bukan makin nambah kelar solusi, makin nambah runyam masalah. Ya, atau misalnya Anda puyeng, Anda bawa happy. Happy-nya apa misalnya? Oh, saya happy kalau main game, Ustaz. Ya, asal permainan dalam Islam nggak diharamkan secara mutlak, teman-teman. Tapi ketika hal tersebut ya itu membawa kepada sesuatu yang bisa membuat Anda lalai, membuat Anda semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang membuat kita celaka. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat, tak kala seorang itu futur, tak kala seorang itu sampai kepada kondisi dia itu down, rasa mau diawasi oleh Allah itu nggak ada gitu kan, nggak kerasa diawasin dan seterusnya. Maka yang seperti ini Anda harus minimal, ini paling minimal banget deh ini, biasain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda pupuk diri Anda itu dengan zikrullah, ya, dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu akan memberikan ketenangan hati. Ya, hati akan tenang. Maka kalau hati kita tenang tuh udah insyaallah udah semakin mudah untuk terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkoneksi dalam arti, oh saya diawasin oleh Allah. Allah tuh tahu saya. Kalau saya itu cuman ngabisin waktu, nyanyain waktu. Allah tuh tahu kalau saya nyanyain gak ngerjain tugas gitu loh. Itu yang akan timbul karena apa tadi? Karena dalam kondisi-kondisi kita di bawah itu,
kita itu main terus dengan amal soleh, ibadah, gitu. Bukan main kepada sesuatu yang akhirnya jauh dari ibadah. Ya, ketika udah jauh dari ibadah, lalai. Kita mungkin disuruh datang majelis ilmu, aduh ogah, nggak ada giroh. Disuruh baca kitab, baca buku, dengerin ceramah di YouTube terus misalnya, males juga. Udah paling mudah banget nih. Anda disuruh lisan itu semenit aja, tapi renungi gitu loh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astagfirullah. Ya. Subhanallah, bihamdi subhanallahil azim. Ucapin tapi sambil direnungkan. Dan saya rasa itu nggak berat banget. Itu nggak berat gitu. Ringan sekali. Tapi kalau Anda lakukan dalam kondisi-kondisi berat tadi, maka insya Allah menjadi wasilah atau jalan untuk kembali kepada tahap rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana para ulama memberikan tak kalah seorang itu bisa muraqabah sampai kepada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar-benar dunia itu akan dia talak, artinya dia lepas dari segala macam urusan duniawinya, ya, lepas dari segala macam urusan duniawinya. Walaupun dia nggak ada niat ngelepasin, tapi karena dia sadar dia sedang diawasin, dia akan lepas. Dan analogi yang sudah disampaikan oleh para asatidzah kita, bagaimana para atlet sepak bola profesional, mereka bisa melepaskan dunianya, gitu kan ya. Kita tahu Ronaldo, Messi itu punya aset yang luar biasa, kekayaan, kendaraannya segala macam. Apakah dia mikirin masih? Enggak. Dia akan tetap main secara totalitas di lapangan hijau dan melepaskan segala dunia-dunianya, dan dia tahu juga bakal ada yang jaganya, baik dari security dan bodyguardnya, ya, karena dia tahu sedang diawasi juga oleh para manajernya, ya, dari petinggi-petinggi tim, gitu kan. Dan seharusnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu semua, ya, timbulkan tuh rasa apa? Rasa diawasi oleh Allah, agar setiap gerak-gerik kita itu benar-benar yang terbaik, yang totalitas, ya, yang nggak nyangkut sana, nggak nyangkut sini, ya. Kadang baru aja ditolak ta'aruf atau nazar sama seorang akhwat, atau sebaliknya akhwat kepada ikhwah, udah kecantol mulu misalnya gitu, atau ditolak laporan sama dosen, udah kecantol maksudnya kepikiran terus, nggak lepas-lepas gitu loh. Maka memang akhirnya apa, ngedonkan diri kita buat malas ngapa-ngapain, ibadah segala macam. Udahlah, minimal banget tuh zikrullah, ya, zikrullah. Atau Anda mungkin mau cara lain. Saya senang kalau curhat Ustadz sama teman atau sama Ustadz segala macam, minta nasihat. Ini bagus juga, minta nasihat kepada pihak lain yang kita tahu mereka bisa memberikan nasihat yang terbaik bagi kita. Atau kita tahu jika si fulan berikan nasihat itu rasanya adem gitu, tenang. Apalagi nasihat itu memang benar di atas Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, itu nasihat yang bisa saya sampaikan bagi teman kita yang bertanya tadi, tentang bagaimana menemukan muraqabah, terutama dalam masa-masa lagi down atau futur. Maka lakukan hal yang paling minimal, yang paling udah akhir, ya, sebagaimana kemungkaran yang Nabi SAW sampaikan juga, tak kala Anda berhadapan dengan kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan Anda kalau Anda bisa, gitu kan. Atau maksudnya dalam konteks kita lagi down futur nih, malas ibadah nih. Jadi kalau kita lihat para salaf dulu tuh, ada yang saking mereka semangat pengen ibadah, mereka pengen lama sholat malam, mereka pukul kaki mereka. Ini kaki kenapa nggak kuat? Saya harus kuat ibadah, gitu loh. Ya, dia bakal terus paksa terus, ya, push terus fisik dia untuk ibadah. Dan ini sebenarnya teraplikasikan dalam dunia olahraga, teman-teman. Para atlet profesional itu bakal terus ditekan, diberikan motivasi untuk paksa terus sampai bahasa itu kayak benar-benar di luar batas kemampuan dia, agar dia naik ke grade selanjutnya. Seharusnya kita dalam ibadah ya seperti itu, tapi kita kadang lebih banyak menurutkan hawa nafsu, akhirnya ya nggak naik gitu aja, malah kadang malah
downgrade gitu loh, malah turun tingkat. Maka jangan sampai seperti itu. Itu mungkin dari saya untuk pertanyaan atau diskusi pertama tadi. Ya wallahu ta'ala bisawab. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada penanya dan kepada Ustadz yang mana telah menjawab pertanyaannya. Kepada teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan aja ya, Ustaz.